Kembali lagi bersama saya Adi Mulya Abdillah, mahasiswa manajemen Universitas Budaya Gunung Jati, Cirebon. Pada video pembelajaran sebelumnya kita telah membahas mengenai apa itu human building. Jadi human building ini digunakan oleh sumber daya manusia agar mereka mampu memiliki keunggulan yang nantinya mereka akan gunakan di dalam sebuah perusahaan agar mereka dapat bersaing dengan sehat dan memiliki keunggulan-keunggulan yang dapat digunakan oleh perusahaan tersebut. Setelah human building, pada video saat ini kita akan membahas mengenai pembelajaran berbasis kompetensi, ya, di mana pembelajaran berbasis kompetensi ini selalu berhubungan dengan suatu kinerja agar menjadi lebih baik, yakni melalui tahapan-tahapan tertentu yang mereka lakukan tahap demi tahap agar mereka dapat memaksimalkan kinerja tersebut. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak tertinggal dalam video pembelajaran materi selanjutnya. Basis kompetensi, di mana di dalamnya terdapat tujuan dan pelatihan berbasis kompetensi. Yang pertama, kompetensi ditunjukkan dengan minimal baik. Yang kedua, kapabilitas atau kemampuan sebagai hasil penerapan kombinasi penerapan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan sikap dan perilaku. Dalam video pembelajaran saat ini, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran berbasis kompetensi, di mana di dalamnya terdapat tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Yang pertama, kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik. Yang kedua, kapabilitas atau kemampuan sebagai hasil penerapan kombinasi penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Dan yang terakhir, yang ketiga, kompetensi ditunjukkan dengan minimal baik, yakni disebut dengan kompetensi dasar yang diperoleh dari hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Selanjutnya, mengenai tujuan penelitian. Yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, kompetensi yang dikembangkan. Yang ketiga, desain dan pengembangan sistem. Dengan seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat, tetapi juga pada pencapaian pengajar. Selanjutnya, mengenai kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Terdapat 3 pihak yang ada di dalam kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Yang pertama adalah pihak pertama, yakni pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya. Yang kedua, pihak kedua yang di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Dan yang terakhir, pihak ketiga, yakni pengguna lulusan atau alumni. Mereka juga adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sebagai kebutuhan lapangan kerja. Para alumni dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pekerjaannya. Terus yang selanjutnya, kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Mendesain pembelajaran harus membuat alat pengukuran yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud. Dalam tujuan pembelajaran, alat ukur yang dinyatakan valid dan alat ukur yang dapat diukur sesuatu yang seharusnya diukur atau reliable. Yakni selanjutnya terdapat perbedaan kemampuan dan kompetensi. Kemampuan harus bisa menjelaskan, harus bisa mengetahui cara penulisan, menguraikan tata cara penggunaan, terus menggunakan tentang tata krama. Yang terakhir, menguraikan perilaku gotong royong.
Jadi perbandingan kemampuan dan kompetensi ini sangat mencolok. Apabila kompetensi lebih kepada praktiknya, sedangkan kemampuan lebih kepada teorinya. Seperti yang pertama, membuat proposal, membuat laporan penelitian, menggunakan peralatan yang ada di dalam laboratorium. Keempat, berperilaku sopan santun. Dan yang kelima, berperilaku bergotong royong sesuai ajaran Pancasila. Yang terakhir,